Jadi gini Mas Haji, kemarin kan Apa dia yang kita itu bisa sangat suka pembahasan dengan kemarin itu, kayaknya ngelihatnya itu kan sudah dapat bahas. Aku itu terus terang selama jadi warga negara Indonesia dan beragama Islam, Nahdlatul Ulama ya kan, saya itu nggak paham. Oh ternyata ada ya kitab yang seperti yang membahas hal seperti itu. Fatul Liza. Yang perihal yang itu kemarin yang ketika kita ngelihat hal yang tidak langsung tapi selama itu ada covernya. Itu oke guys. Itu oke ya dia. Itu dihukumi apa? Tidak apa-apa, mubah ya. Sehingga pembahasannya lebih lanjut itu kan sampai ketika kita melihat bokep ya kan. Kan itu kan ada covernya dan itu boleh. Yang menjadi salah ketika dihukumi itu ada efeknya ke kita yang menonton ya kan. Kalau yang melakukan pasti zina udah hukumnya. Nah itu yang menjadi aku sih setuju dengan anggapan itu, dan bagi aku itu ya termasuk apa ya? Jangan keluar. Nah, jangan keluar. Aku baru tahu itu dan itu seperti ilmu baru. Enggak, bukan jangan keluar. Aku akhirnya menghalalkan itu enggak, karena dari dulu aku beranggapan orang nonton video kurang bagus atau video bokep lah anggapannya kasarannya itu. Aku anggap itu karena adabnya yang salah, sehingga aku itu anggap itu salah. Tapi ternyata selama itu nggak ada efek kepada yang nonton. Mohon maaf, mungkin yang nonton itu punya kelainan seksual dan sebagainya sehingga itu nggak ngefek sama dia, akhirnya nggak ada sesuatu yang terjadi ya kan. Ada kelainan psikologis lah gitu ya. Jadi itu nggak dihukumi dosa ya. Ya oke. Menjadi jelas. Nah sekarang ini ada sanggahan dari Ustaz Ahmad. Menyanggah kemarin Gimana Ustaz? terbatasnya waktu sehingga harus ada sesi kedua. Iya benar nih Ini Ustaz. aku Gimana? terngiang-ngiang. Di rumah itu nih ya? Enggak, belum nyampe rumah, masih dalam nyetir. Perjalanan, Sudah muncul jawabannya. Oh ternyata ini sanggannya. Ini Mas Ustaz, Mas Cak Oji. Kaidahnya kan ketika kita melihat hal yang mubah, maka hukumnya mubah, betul ya? Misal HP ini mubah. Nah ketika kita melihat HP, maka jatuh hukumnya mubah juga, boleh. Korelasinya ke Mas Oji bener kan? Bokep. Masuk ke HP ini mubah. Jadi melihat bokep di HP jatuhnya hukumnya mubah. Nah, tapi di perjalanan aku mikir, oh gini. Ada kaidah juga. Begininya apa? Oh ini makanya. Nah, kaidahnya adalah suatu amalan apapun ketika mudaratnya lebih banyak dan maslahatnya sedikit, tinggalkan. Itu kaidah dasar juga kan ya, sama-sama. Kemarin kita juga sepakat, hukum bisa berubah. Hukum itu bisa berubah. Nah, hukum awalnya mubah, dicantol dengan hukum baru, dengan konsep apa? Hukum baru. Dimana ketika beraktivitas dengan mudarat yang lebih besar daripada masalah, mending ditinggalkan, dan itu hukumnya sudah menjadi tidak mubah lagi, bahkan makruh atau haram. Masuknya ke bokep, karena sih kan ilmu kesehatan semuanya sepakat. Bokep itu menimbulkan penyakit yang lebih parah daripada narkoba. Sepakat ya? Narkoba katanya bisa direhabilitasi sembuh. Kalau bokep itu nggak bisa sembuh. Jadi ketika ranahnya ke sana Mas Oji, mudaratnya lebih besar sekali. Nah, akhirnya hukum yang melihat bokep itu mubah menjadi haram. Ini pendapatku saja, gimana? Ayo. Dari mana dihukumnya haram? Karena mudaratnya lebih banyak. Sehingga aku nggak tahu bahasa Arabnya, tapi maknanya kurang lebih bantu dong Linda ya. Jadi kurang lebih maknanya nanti hukum itu mengikuti apanya gitu lah. Betul nggak? Iya, maksudnya kan kita juga nggak bisa serta-merta menghukumi karena mudaratnya banyak langsung haram kan? Tadi kan cuma dibilang kalau mudaratnya lebih banyak lebih baik ditinggalkan. Bukan berarti Haram hukumnya kan? Tapi hukumnya bagaimana? Hukumnya. Apakah tetap boleh melihat maksudnya tetap mubah, nggak ada dosa, gimana? Kalau masalah hukum, saya masih berpacu pada pendirian saya ya. Iya kan? Siap. Artinya lihat bokep apabila di HP dengan adanya penghalang entah itu kaca ataupun apa, itu masih boleh. Saya tidak bisa mengatakan itu haram ataupun, karena saya masih dengan prinsip saya itu boleh. Kayak gitu. Kalau sampean mau bilang haram, ya kan?
hanya dengan karena dalil itu bahwa banyak madorot. Tapi dalil itu benar nggak dalil itu? Ada. Benar, Ada, dalil itu berarti ada. bukan abal-abal Ustaz ya. Ada, dalil itu ada, ya kan? Tapi nggak sesuai dengan Prinsip. analogi ini, nggak masuk ke kasus ini. Enggak, bukan. Aku boleh potong dulu ya. Sepertinya. Jadi hukumnya itu berbeda, Ustaz. Gimana? Ustaz bicarakan hukum efek. Hukum efek. Ya, kalau hukumnya Mas Oji itu hukum terhadap bendanya itu yang kita lihat yang secara langsung ada medianya. Jadi kalau menurut aku ya, kalau menurut Ustaz itu kayaknya ya efeknya yang dirasa Iya. terlalu banyak mudarat Iya, dengan iya. penonton itu, Maka tinggalkan. maka tinggalkan. Nah, bukan berarti maka kamu akan berdosa. Ya, seperti itu. ya ada seperti itu. Ya. Beda kan ketika kamu bilang maka tinggalkan, bukan maka kamu akan berdosa, bukan kan? Kalau maka kamu akan berdosa, kamu bisa menghukum itu haram. Nah, kalau misalkan nih Mas Oji, ketika ya, ini memperjelas lagi ya untuk menyambung yang kemarin biar nggak salah paham gitu kan. Ketika kita nonton yang mesti bokep itu terus ya di HP gitu kan ada medianya. Terus kita nonton terus kita punya niatan untuk berzina itu sudah salah kan pastinya kan. Itu baru tinggalkan dosa, bukan tinggalkan lagi kan. Ya udah pasti harus ditinggalkan kalau sudah Iya, dosa iya. kan. Iya. Ya. Tapi kalau yang bersama yang kemarin, kalau sifatnya beredukasi bagaimana? Nah, gimana sih? Yang kemarin tadi belum jawab yang kemarin loh. Iya. Kalau sifatnya edukasi. Ya, edukasi itu niatnya yang membuat berarti kan sekarang Iya. Kalau kemarin bilangnya kan kalau yang membuat itu pasti berdosa karena yang membuat. tapi niatnya edukasi. Tapi niatnya edukasi. Ataupun kita yang menonton niat juga edukasi bukan sebagai media untuk berzina. Oke. Ya, maksudnya gini loh, itu kan implikasi dari ininya kan, Perbuatannya. efeknya kan. Kita bahas efeknya atau Perbuatan itu. tindakannya. Iya. Kalau saya bilang tindakannya itu tidak ada hukumnya, artinya boleh, tidak haram ataupun tidak. Sebentar, tindakan yang apa ini Mas? Tindakan melihat. Oh, tindakan melihatnya. Mau ke arah yang mana nih setelah dia? Oke, tindakan melihatnya ada haram. Ketika sama sudah melihat terus kemudian terbesit untuk melakukan hal semacam di video itu kan masih niat jahat. Niat jahat. Nggak dihukumi maksiat. Nah, Belum. tidak dihukumi, baru kalau itu dihukumi maksiat. Kalau Oh, sudah belum terjadi. dihukumi maksiat ya meskipun Belum. ada. Niat belum. Tapi kalau sudah melakukan baru masuk ya. Iya, kan itu sudah pelajaran dari kecil kan ya. Kalau niat baik Aku sudah segini loh. Iya. Masih kecil sekali. Masih sikot berarti tas untuk. Iya. Masih sikot berarti sudah ada pelajaran. Jadi tergantung kita sebagai customer hitungannya ya. Oke. Untuk customer sebagai penikmat mau diarah kemana nih aku setelah nonton ini? Artinya gini, ketika kamu melihat itu dengan tujuan pendidikan, bukan berarti kamu dihukumi sunnah. Oke. Dapat pahala karena pendidikan. Tidak juga ya. Makro. Saya tidak bilang Enggak bisa, enggak ada hukumnya. Boleh. 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 Kalau makro itu kan sesuatu yang mendekati haram Haram. juga. Sebentar, kadang gini ya, aku juga bingung. Kalau haram itu jelas kan hukum. Kalau hukum itu dihukumi haram, haram itu jelas kan haram itu nggak boleh kan. Ya kalau boleh ini itu masuk makruh atau apa ya sebenarnya? Kata boleh kan itu. mubah, ibadah. Mubah ya. Nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya ya. Jadi kalau ibaratkan orang itu flat gitu aja. Iya, nggak dosa, tak pahala. Iya saja. Jadi sebenarnya tergantung dari Enggak. Kalau ada penikmatnya. keresahan yang mungkin bisa mengganggu. Ini guys, kan karena kok masih itu. Enggak masalah. Ini kan Sudah, memang Gitu. perempuan nggak tahu tak bokep, tahu tak perempuan. tahu kan? Tahu juga. Pernah nonton? Enggak masalah. Jadi kita kan ngomong seperti ini kan Tapi ngomong manfaatnya biasa buat aja. apa gitu selain Iya. itu? Nah, Kan ini kan juga pengetahuan juga maksudnya. Enggak, saya ngeliat ini bener saya suka banget gitu kok. Bagus pembahasannya. Bener. suka setelah videonya. Ya Allah, enggak, saya nggak ada niatan untuk itu, nggak ada niatan itu. Cuma saya itu kan sering ya yang melihat di YouTube, sering pengajian dan sebagainya. Tapi saya jarang punya forum seperti ini. Bahasan seperti ini. Jarang punya bahasan yang memang ada yang tahu di bidangnya. Gitu. Jadi saya suka aja dan itu menarik kalau saya. Kalau untuk Mas Rifki sendiri, Bujang ini kan memang dekat dengan hal seperti ini. Ditemani dengan Mbak Lux. Ada. Ditemani Mbak Lux di rumah. Iya, ada keresahan nggak yang bisa dilakukan? Ini ada Mas Oji di situ. Kalau aku sih ya setuju sih sama Mas Oji, selagi nggak ada efeknya untuk berbuat zina ya
no problem. Sebenarnya bukan karena saya juga Meskipun nggak ada efek itu berbuat zina, cuma berimajinasi kan. Kalau aku pasti berimajinasi. Oh, oke, berarti nggak masalah kan? Cuman setelah berimajinasi Jangan lakukan. enggak. mengimplementasikan Kecuali sampai bawa penghulu langsung bisa langsung implementasikan itu. Enggak. Kalau aku kan dari kaum dari kaum muda kan pastilah karena cowok kan dari video bokep kan. Sampai ini ya, dari situ yang bilang tidak ada laki-laki yang Gak nonton bokep. nggak nonton bokep. Pasti. Kalau menurutku loh pasti semua. Nggak, aku sih kami nggak bisa ngomong semua juga, tapi ya rata-rata sih memang. 99,8. Iya. 0,2 nya siapa? Udah mati. Udah mati bujang katanya, mati dalam keadaan bujang ya. Bang ini bang, lagi bahas sesuatu yang menarik ini. Itu Ustaz. Berarti sanggahannya masih diterima? Masih mental Masih mental? Sebentar ya. Apa sih yang jadi mentalnya Ustaz? Masih kok ada sesuatu yang ganjal? Apa karena berhubungan dengan sebenarnya ini Ustaz masih nggak terima? Iya, Apa ada hukum yang harus mendar. Saya berharap itu mendar. Karena memang Karena itu bukan hasil sebenarnya. Iya. maksudnya gimana? Maksudnya bukan hasil gimana maksudnya? Ini jadi pertanyaan lagi nih Mas Ojik, malah yang memberikan sesuatu yang boleh malah mengiyakan harus mendal dan itu bukan hasil. Berarti ada momentum yang harus diungkapkan Iya, yang menjadi iya, akhirnya. iya, iya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung tanyakan aja apa yang jadi titik akhirnya sebenarnya Mas Ojik? Kalau seperti itu yang bisa hukum itu melemah akhirnya. Waktu itu saya tidur guys. Masya Allah. Oh, ini berarti harus ada kali berustad lagi di atasnya Mas Ojik ini. Waktu itu saya tidur. Mungkin Kak Ros Jadi ingat ini sudah pernah dibahas, ini. ya kan? Ini sebenarnya sudah pernah dibahas Di pondok. di forum, Di ya forum. kan? Iya. Oh iya. Iya. Nah, Pasti. perdebatannya itu lama, sampai saya ketiduran guys. Nah, sebelum saya ketiduran itu yang saya tangkap yang paling menurut saya masuk di akal ya itu tadi. Tetap boleh. Tetap boleh. Aduh, pola tempat ketiduran itu. Nah itu. Ketiduran. Pak, ini saya lagi cari lagu lagi. Asik. Ini jadi kita juga harus cari lagi. Ini aku pernah belajar juga, pernah dengar dari Puas kalau nggak salah. Tapi nggak tahu itu tentang hukumnya atau tentang apanya. Yang penting menonton itu hindari aja, karena mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya, sehingga dan banyak postingan ketika kamu menonton bokep, wajahmu hitam, Mana lu, Bang? hatimu terkunci, Lu sini. ya kan, Sini, Bang. dan segala macam. Tentu itu kan suatu kabar juga bahwa bokep ini nggak baik, gitu kan. Bagus. Kan banyak Kalau yang lagi beredar. bagus ya. Dia menggunakan Hati. Apa? Pakai uang. Oh, ya. Gitu ya. Jadi masih mental tapi ini masih. Saya tak cari analogi yang lain. kalau dari sisi psikologi itu emang lebih jahat dari narkoba. Iya. Susah banget. Karena melihat video gitu kan ketagihan. Ustaz, Ini Mas Oji. Melihat bokep ini sama seperti mengkonsumsi. Sama kan? Ibaratnya kan sama seperti mengkonsumsi. Kan? Menikmat kan kita Penikmat ya. Kalau makanan yang mengkonsumsi mulut, Kalau bokep yang bokep makan bukan cuma Mana turun ke hati gitu. turun ke tangan. Paham ya? Kita agak vulgar kalau di sini. Oke. kan sambil makan guys, sambil makan. Oh iya, siap, guys. Lanjut. Iya, guys. Kuat. Masya Allah. Sama-sama mengkonsumsi. Jadi coba analoginya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, lah ya kira nggak bisa ada itu Ustaz. Kok kayaknya Mas sebenarnya ganjal, kalau saya terus terang nggak yang gini, meskipun saya tahu hukumnya Ustaz ya, ini gambarannya saya, meskipun saya sudah tahu hukumnya dengan informasi yang dijelaskan oleh Kang Oji ya kan, Cak Oji ya kan. Bagi saya tetap menjaga karena kondisinya dari dulu saya tahunya sesuai hemat saya itu segala sesuatu yang keluar dari adabnya ya kan nggak beradab lah istilahnya, saya anggap itu nggak beradab, jadi itu saya hindari. Oke.
bagi saya. Tapi kenapa? saya juga butuh juga. Iya, makanya. Kenapa kan itu? dari kemarin seakan-akan menolak. Engkau ya, aku ini bukan Siapa di Korea lo? bukan sok Enggak. benar, tapi kan Gak bisa ya kan? Nggak bisa. aku teringat ini. Jika kamu mencari kebaikan, carilah dalam hatimu. Nah, kan? Istighfar. Tanyakan hatimu. Oh, aku bertanya-tanya hatimu. Bener gak ya? Engkau tak lihat apa hatiku yang memang kotor atau aku yang sok suci ya kan? Nah, makanya pasti itu bertanya-tanya. Tapi mungkin gini Ustaz ya, mohon maaf ya. Kalau Mas Oji mungkin memang dari kitab apa? Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul Mu'in. Berarti mungkin ada di mazhab lain yang juga yang tidak memperbolehkan di situ mungkin. Karena kan ini kita tahu Fathul Mu'in ini kan mazhabnya Syafi'iyah ya kan. Karena kita memang saya terus terang ya NU ya pasti Syafi'iyah juga kalau secara mazhabnya. Jadi gimana? Kalau bisa tahu kalau seperti ini. Ya karena gue hidup di mana Nah, enggak ya, masih cara yang tradisi yang gue lakukan ya Syafi'i banget. Apa aja? Nah, jadi salah satunya, salah satu gampangnya. Yang paling gampang selalu menjadi perbedaan. Aku sholat subuh pakai kunut di situ aja. Itu hal gampangnya aja lah. Yang selalu menjadi perdebatan kaum nggak jelas. Surat kedua Bismillah nggak disir ya? Hah? Nggak disir ya? Kita bisa. Nah itu saya makanya jahat. aku anggap gini. Maliki sir. Aku anggapnya itu. Maliki, iya. Nah itu nggak tahu aku masih belum paham untuk yang terakhir. Pokoknya ciri-cirinya bedanya masjid. Gimana? Amin. Bedanya masjid NU sama Muhammadiyah sangat mencolok. Mon NU pasti betul. Ya. Terus khutbahnya tangga. Dua kali adzan kalau Enggak. Ini yang konkret. Oke. Khutbahnya bertangga, tongkat, ya kan? Cuma suruh Betul. sama itu. Kipas biasanya. Kalau Muhammadi AC, terus mimbar. Tapi gini. Mayoritas. Gimana? Al-Fatihah dulu setelah imam apa pas imam Al-Fatihah? Gimana sih maksudnya Pak? Makmum Syafi'i. Syafi'i. Al-Fatihahnya Setelah surat pada saat sama imam apa setelah enggak pada imam? saat setelah imam. Setelah imam kan? Iya, setelah imam. Jadi aku gini ya, enggak ini makanya aku sebenarnya dari dulu aku beragama itu aku bingung gitu kan. Aku itu sebenarnya mazhabnya di mana sih? Ya, karena budayaku dari kecil aku sudah seperti ini. Tapi katanya juga ada yang ngomong pentingnya bermazhab. Ya kan berarti kita harus fokus di satu mazhab. Aku nggak mendiskreditkan mazhab yang lain karena sama-sama ahli sunnah. Ya kan? Aku nggak ya. Tapi karena budayaku dari kecil sudah Syafi'iyah ya sudah. Aku harus memperdalam di situ. Makanya aku perlu belajar. Tapi sebenarnya kita sempat berpikir nggak? Gimana? Untung besar Iya, kita terlahir Muslim benar. Muslim. Benar. Pernah nggak kita bayangkan, seandainya terlahir dari non Muslim, Saya pernah bayang surat. bisa nggak Iya. kita mengenal Islam? Benar. Yang pasti Dan saya itu lebih pintar. Ketika sudah mengenal Islam, Bukan. Ketika saya terlahir non Muslim saya lebih pintar. Iya, karena biasanya Sudah apa ya? Pengetahuan kopong ya tanpa kitab ya. Pengetahuan ilmu yang pernah saya dapat di pengajian. Kalau kamu mau bahasa seperti ini agak konyol. Kalau kamu anak kamu pintar, carilah pasangan Yahudi. iya. Karena Yahudi paling pintar. Karena non Muslim hakikatnya itu diberikan pengetahuan lebih, cara berpikir lebih, supaya dia bisa mempelajari beberapa kitab. Beda dengan Muslim nggak mungkin mempelajari beberapa kitab kecuali kuliahnya, sekolahnya, diajarkan. Supaya itu akan menjadi supaya dia bisa melihat. Zakir Naik itu sekolah, bukan yang sengaja belajar dari kecil. Nah, itu sekolah. Tapi emang Tujuannya berdakwah. ya secara juga kan di Al-Quran juga kan banyak yang ya Islam sendiri juga senang dengan orang pemikir ya kan di situ juga banyak sekali yang kata-kata seperti itu. anehnya emang gitu emang. Iya. Dan tapi memang kalau kita melihat mualafnya orang-orang yang ateis di luar negeri Lebih itu menyenangkan loh.
Ada yang dia menyeramkan dia. Bukan menyeramkan. Ketika dia jadi malam itu, dia kan perbandingan nih kan. Ketika dia bingung antara dia Injil dan Al-Quran, ada kan ceritanya itu. Dia akhirnya minta, karena mereka minta sesuatu itu keajaiban yang seolah-olah yang entah ada petir menyambar atau apa gitu kan, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada kan. Sampai segitunya. Sampai suatu hari dia buka kitab nih kan, kitab Injil. Tolong jawab keraguanku katanya waktu itu. Ya, ada aku pernah nonton di channel apa gitu kan, dibuka gitu. Tapi di kitab itu ternyata nggak menjawab, sampai dia buka 3 kali secara acak, ya kan? Itu nggak menjawab keraguannya. Terus dia buka Al-Quran secara acak itu. Pembukaan 1 kali aja itu sudah menjawab keraguannya dia gitu kan. Bukan apa tuh? Ah itu aku lupa, makanya aku nggak bisa, nggak terlalu konkret jadi ceritanya. Terus ketika waktu itu dia baca, mencoba, dia udah percaya Islam ini gitu kan. Tinggal aku sedikit lagi dorongan katanya dia, sedikit lagi dorongan, entah itu kamu keluarkan petir di siang bolong atau apa gitu kan, sampai segitunya dia buka pada saat itu, dia di surat apa, terus di situ disebutkan kenapa kamu masih mencari keajaiban yang lain, itulah seperti itu. Langsung dijawab. Yang mencari keajaiban yang lain, padahal dengan adanya kehidupan ini dan sebagai kehidupannya ini, dengan kehidupan dunia ini sudah menunjukkan kebesaran. Di situ dia langsung malu, nangis. Aduh, nangis. Iya Pak, cerita itu. Kayak Jadi si gila, mualaf ya. ini sebelum mualaf dia tuh seperti mencari Tuhan yang sebenarnya tuh siapa, ya kan? Karena dia sempat ini apa udah pasrah pengen jadi ateis, dia nggak mau bertuhan. Ya itulah. Akhirnya dia mempelajari sedikit kitab Al-Quran, tapi otomatis Allah memberi petunjukkan ya. Dia menjadi kebesarannya apa sih yang Allah itu katanya maha besar. Sebesar apa? Tunjukkan padaku. Dia minta seperti kisahnya Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Terus Ternyata di ayat tersebut Allah berbicara, seakan-akan dia berbicara. Kamu gak usah nyari jauh-jauh, kamu buka aja matamu sebaik-baiknya matamu. Di situ kamu akan menemukan. Dia melihat jendela, situ ada burung terbang. Iya, burung terbang tuh gak punya otak, dia bisa makan. Dia melihat air sungai mengalir, tanah jadi subur. Oh iya, itu siapa yang bikin ya kalau bukan Allah? Bisa itu. Nabi Musa. Bukan. Si Mu'alaf. Kalau si Nabi Musa kan jelas-jelas anak tahua kan seperti itu ya. Iya. Aku kalian semua tuh ada dia. Ya intinya memang Mungkin gitu. memang apa yang dikatakan Al-Quran di situ banyak. Al-Quran aku lebih suka kaum lebih suka dengan orang-orang yang mau berpikir seperti itu. Memang di situ kan banyak diucapkan di Al-Quran itu sendiri, dan termasuk salah satunya orang-orang ateis yang dari Biar barat kan dan orang yang tahu. ya, Masya Allah. Jadi Jadi- ada kamera apa? Apa sih kamu? Ini merasa nggak kalau Muslim memang dari segi pendidikan ini rendah sekali? Enggak itu. Kalau aku enggak tahu sih ya. Kalau Dibanding dengan entar dulu Indonesia, Ustaz. kalau Entar dulu. pasti rendah, tapi nggak tahu dari mananya itu. Dari mananya sih sebenarnya? Ya emang rendah? kenapa kan iya? Ini- nggak tahu dari mananya. Ini sebentar. Kalau ini loh, ada riset di negara Riset. barat itu Riset. itu Riset. yang aku riset ini yang lebih tinggi. Riset yang tengahnya. ini ada tak kalau ngomong. Oke. Bentar dulu. Aku jadi aku Punya kreatif, bukan? jadi hal ini jauh katanya. Menurut riset Sniper. profesor di Jepang ada sekian persen dari jumlah penduduknya, ya kan? Di Amerika, di Kanada, di Israel, Indonesia kecil. Jadi paling tidak kesimpulan sementaranya profesor-profesor yang banyak dominan itu di negara-negara non Muslim gitu. Itu kan suatu tanda bahwa Muslim masih minim dari pengetahuan. Ya, berarti kita kalau seperti itu sebenarnya itu bentuk diskreditkan saja. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi dan pasti akan terjadi sabda Nabi Muhammad SAW. Belum selesai. Kelak Muslim seperti buih di lautan. Ya kan kita lupa ngambil. Tapi tak, kalau aku ngelihat berita, kalau ada berita yang seperti itu ada bentuk pendiskreditan saja Oke, sebenarnya. bisa jadi. Bisa jadi karena kondisinya kalau kita flashback ke masa lalu ya kan, di situ banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang sudah banyak menemukan Iya. seperti Al-Jabar ditemukan di Ibnu Sina ya kalau nggak salah ya.
Ibnu Sina atau siapa ya yang menemukan Al-Khawarizmi. algoritma dan sebagainya gitu kan. Dan di situ juga pernah ada wawancara profesor siapa itu di Iran kalau nggak salah, wawancara profesor. Dia orang profesor itu kan non muslim, dia ngomong Islam itu peradaban apa ya, bangsa barbar dengan peradaban yang mundur itu kan. Ya karena dengan cara pakaiannya berhijab dan sebagainya. Karena presenternya atau moderatornya itu orang muslim, sehingga dia nggak terima dengan jawaban itu, langsung dijawab gini, kalau memang Islam itu peradaban yang barbar dan dia itu memang terbelakang, kenapa orang zaman dulu itu nggak pakai baju? Masih dianggap peradaban, kok nggak dianggap sebagai peradaban? Berarti kan kalau Islam memakai hijab sekarang ini menutup, dia sudah modern berarti kan kondisinya. Dan dia nggak bisa ngomong sama profesornya. Berarti kan sebenarnya dicari-cari saja untuk mendiskreditkan muslim. Kalau bagi saya sih pribadi. Simpelnya akhir zaman. Akhir zaman. Islam dibunuh. Nah itu dia. Nah, makanya balik lagi ke Al-Quran, Al-Quran suka dengan orang-orang yang munafik. Jadi nggak terbawa dengan berita-berita yang seperti itu. Kalau bagi saya besar. Tapi berpikirnya bagaimana sih, Sam? Ya apapun yang, jadi nggak ditelan mentah-mentah gitu loh, Tar. Makanya kan tetap harus dicari perbandingannya, gitu kan. Mana sih yang mungkin cocok dengan apa ya, seperti tadi lah. Kita balik lagi ke bokep kan. Aku ngerti hukumnya itu ada ya, seperti itu, misalkan hal seperti itu dan boleh gitu kan. Tapi secara hati nurani ini nggak berada tetap untuk seandainya itu boleh gitu loh. Untuk bokep kasusnya, bukan sesuatu kita nonton binatang di balik kaca terus itu menjadi gak berada, enggak. Jadi bukan seperti itu. Tapi untuk masalah bokep itu tadi, itu bagi hati nuraniku nggak terima, sama seperti Ustaz. Cuma hukumnya ada gitu loh. Kan kita tetap akhirnya gimana ya, galau, tapi hukumnya ya ada gitu. Bukan berarti kita juga memperbolehkan, balik lagi personalnya sendiri. Kalau aku lebih menjaga enggak, gitu. Meskipun aku bilang nonton jangan. Si Sultan, iya Pak. Ya kan, Dia dia pernah VPN nggak di input? nggak ada VPN. Kan aku tahu situsnya nggak pakai VPN. Apa situsnya? XNXX. Nggak bisa lah itu nggak bisa. Bisa. Kecuali kamu Yang lihat. panjang S. Ya, kecuali dia pakai first media. Kalau seperti pasti. Gua nggak pakai VPN. Apa lu? Nggak pakai VPN gua. Yang benar. Opera Mini. Opera Mini masih lu. Jadul banget kayak anak bebek lu. Sindian, Java. Java. Ya jalan. Tahun berapa jadi? Itu sih Tat, kalau menurut aku. Tapi kalau masalah bokep tadi masih mengganjal, harus cari lagi berarti kan. Tak nemu aja. Tadi aku coba menambahkan hal makan. Coba lebih dalam, Pak. Iya, Di dalam iya, masih. iya. Masih ada ya. Soalnya Mas Haji tertidur, aku jadi ragu juga gitu kan. Aduh, Mas Haji udah menurut saya malah Mas Haji cerita pada satu masa ini pun tertidur. Tapi kesimpulannya apa gitu Mas Haji? Kesimpulannya tetap harus ditinggalkan pasti ya kesimpulannya ya. Kayaknya begitu. Cuman Kayaknya begitu. Jangan pakai kaya. iya. Memang begitu. Tetap harus ditinggalkan ya seperti itu. Meskipun kita tahu hukumnya bahwa ya nggak ada masalah. Tapi kayaknya emang nggak bisa dibantah. Nggak bisa tuh. Memang ya balik lagi, gini ya. Seperti hal kebaikan yang menurut kita. Coba saya tanyain aja, Coba. tanya ini aja coba. Kalau bahasa waktu itu ikhtilaf guys, banyak sekali hukumnya. Nah, Ya kan? saya punya ahli staff sendiri. Ahli Iya. ahli hadis. Ini aja. Gimana? Ahli sunnah. Aku suka ini ada baru yang bisa kita bahas. Saya pada coba tahun tanya, ini. saya tanya. Menurut sampean dari sampai kecil sampai sekarang, Iya. Nabi Muhammad sama Iya. Nabi Adam itu duluan mana? Muhammad. Duluan Muhammad. Nabi Muhammad ya. Mas Jaka? Masih belum nyampe. Apa? Gimana? Ayo. Nabi Muhammad sama Nabi Adam. Pasti kan kita pernah dengar menurutnya Nabi Muhammad sudah dikuatkan ya. Iya. Kalau secara Sudah jasad dibuat, memang kemudian- Nabi Nggak jasad Sebentar dulu. Ya. Artinya Nabi Muhammad itu sudah dibuat sebelum Nabi Adam, begitu ya? Ya. Ya kan? Ya. Nah, Dan berupa dan Nur. juga bahwa kehendak Allah untuk membuat Nabi Muhammad itu kan tertulis di Al-Quran, Iya. ya kan? disengaja di akhir. Hah? Bukan disengaja di akhir
Iya, Di sengaja Nabi. di akhir ya kan, Iya. di akhir kenabian kayak gitu, iya kan? Iya nggak sih? Iya. Iya, Ada ya, ada tertulis. Aku belum. Iya, ada tertulis seperti itu. Di surat apa itu? Nah, itu benar. Belum tahu. Membuat di sebuah Muhammad. Ada pokoknya bahwa Nabi Muhammad itu khatamul anbiya seperti itu. Ya kan? Secara dohirnya ya dia. Kitab Di- Injil. secara dohir. Iya, itu kan. Kitab Injil sebenarnya. Artinya, Ini jadi sobek tadi. Iya, ini. Ada tapi yang. Ada new. Oke. Sampai ada new. Lanjut. Karena Injil sekarang tuh nggak ada yang murni guys. apanya? Injil. Kan dikabarkan di Injil Nah, kalau ada lain. kita nggak usah bahas kamar orang lain Lanjut, dulu. lanjut, lanjut. Ah, nggak lanjut. Agak. Belum samping tuh. Dia kan nama Nabi Muhammad. Iya. Terus, Hmm. nah kan penciptaan Nabi Adam itu kan berarti sudah tertulis dalam Al-Quran, ya kan? Ya. Kehendak Allah. Mahfud. Iya. Apa? Ya, yang mana Al-Quran sudah disimpan di lauhul mahfuz. Nah, Sering Yes. bahas yang kayak takdir sebenarnya. Iya. Sering. Iya kan? Oh berarti sudah pernah ya bahas Belum, skenario? Belum. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya, oke lanjut. Tapi memang seru membahas yang gaib ini. Seru tak? Tapi memang sedikit yang ditentukan. Belum selesai. Udah selesai maksudnya gimana? Itu ini apa namanya? Saya juga belum tahu jawabannya. Gimana? Apa? Tentang apa? Aku ikut dong. Ya itu tadi Apa itu? bahwa kalau misalnya Quran itu sudah dibuat, iya kan? Kemudian Nabi Adam itu tertera dalam Al-Quran tulisannya. Berarti ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu kehendak Allah bukan? Oh, aku tahu jawabannya Mas Oj. Gimana? Aku tahu jawabannya. Gimana jawabannya? Itu ada dalam hadis yang mengisahkan tentang Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Mendebat Nabi Adam atau Nabi Iya, Khidir? Nabi Musa mendebat Nabi Oh, Adam. mendebat Nabi Adam. Gimana? Gimana? Aku mau Nah, lupa. itu- Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Iya. Ini beda zaman kan Ketika soalnya. Nabi Muhammad mengisahkan kepada para sahabat. Nabi Muhammad itu tak panjang lebar ya, biar dia asik ya. Asik dong. Suatu ketika ini awal-awal keislaman, ayat yang dulu tentang fikih, tentang hukum, sahabat bingung. Ya Rasulullah, ini kok ilmu-ilmu terus nggak ada hiburan. Turunlah kisos-kisos, kisah-kisah Nabi Yusuf. Nah, suatu ketika ada hadis menceritakan tentang Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, "Wahai bapaknya para manusia, Oke. engkau begitu mulia, diciptakan oleh Allah langsung tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi karena engkau anak cucumu menderita hidup di bumi." Dijawab sama Nabi Adam, "Wahai Nabi Musa, Nabi yang dimuliakan Allah dengan julukan kalamullah. Bukankah ada di kitabmu, di Taurat, bahwa aku ini..." Oh sebentar, aku mau tanya padamu Nabi Musa, antara aku diciptakan dengan Taurat lebih dulu mana? Antara aku diciptakan Dengan Taurat ada, Taurat. Taurat Ini ada, Nabi Adam lebih ditanya dulu ya. mana? Ini Nabi Adam yang tanya. tes. Jangan ngomong lupa tak. Ini udah serius nih tak. Nabi Musa, aku tanya, antara aku diciptakan dengan Taurat selisih berapa tahun? Engkau Nabi Adam, oh gini, di dalam Taurat dijelaskan nggak kalau aku akan diturunkan ke bumi? Dijelaskan. Antara penciptaanku dengan Taurat berapa lama selisihnya? Lebih dahulu engkau Nabi Adam selisih 250 tahun berbeda sana. Daripada Taurat. Apakah di Taurat sudah dijelaskan Ada bahwa salahnya aku ya? akan turun ke bumi dengan melakukan kesalahan ini? Ada dijelaskan. Oh maaf. Apakah di Taurat ada bahwa aku akan diturunkan ke bumi? Oh ya ada. Lebih dahulu mana Taurat sama penciptaanku? Lebih dulu Taurat. Anak sini. Iya. Taurat sudah ada, Nabi Adam belum ada. Lalu ditanya apakah di Taurat sudah ada bahwa aku akan diturunkan? Ada. Berarti siapa yang salah? Apakah aku karena maksiat atau memang sudah ditakdirkan? Akhirnya Nabi bilang di debat ini yang menang Nabi Adam. Paham? Paham. Terus Ya jadi jawabannya takdir Allah. Jadi Allah berkuasa dengan skenario apapun pasti manusia akan turun ke bumi karena memang sebagai khalifah. Belum menjawab ya? Jadinya cerita gini. Karena aku paham sih, Paham. Iya, paham sih, Karena memang membahas takdir seru memang.